praktikum untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Dasar teori. Menurut Sumarmi 2016, kutub yang banyak mengandung iod disebut kutub vegetal, sedangkan yang sedikit mengandung iod disebut kutub animal. Nah, tipe pembelahan telur itu ada dua, yaitu holoblastik dan meroblastik. Adapun yang dimaksud dengan holoblastik artinya pembelahan berlangsung melalui keseluruhan bagian telur. Pembelahan holoblastik memiliki 4 pola, yaitu radial, bilateral, spiral, dan rotasional. Nah, ada pula disebut dengan pembelahan meroblastik, artinya hanya satu bagian telur yang membelah. Alur pembelahan tidak menembus atau tidak sampai ke bagian sitoplasma yang mengandung yolk. Nah, pembelahan meroblastik dapat juga disebut dengan pembelahan diskoidal. Pembelahan diskoidal biasanya terjadi pada telur burung, ikan, dan reptil, atau juga dapat disebut dengan pembelahan superficial, misalnya pada telur insekta. Adapun alat yang digunakan adalah pisau, cawan atau wadah. Dan bahan yang digunakan adalah telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh yang masih mentah. Dan telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh yang sudah direbus. Adapun prosedur yang harus dilakukan pertama-tama yaitu pecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak. Telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Nah, langkah selanjutnya adalah telur yang sudah direbus dibelah menjadi dua. Di sini saya sudah membelah telur ayam dan telur bebek serta telur puyuh menjadi dua. Langkah selanjutnya adalah amati bagian-bagian telurnya. Di sini sudah ada telur yang saya pecahkan. Kemudian ada pun bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu cangkang telur. Di sini cangkang telur ayam berwarna coklat, cangkang telur bebek berwarna hijau toska, cangkang telur burung puyuh berwarna putih dengan semburat kecoklatan. Cangkang merupakan bagian terluar dari telur. Cangkang bertekstur keras yang bertujuan sebagai pelindung utama telur dari lingkungan luar, baik itu dari virus, penyakit, ataupun hal lainnya. Nah, setiap jenis telur memiliki pola dan tekstur serta warna yang berbeda-beda. Nah, pada telur memiliki pori-pori atau rongga untuk sebagai jalan keluar masuknya udara. Yang kedua ada membran cangkang. Ini adalah membran cangkang yang berwarna putih berupa selaput tipis. Ini adalah membran cangkang. Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung membran ini tidak menempel pada cangkang sehingga berbentuk selaput. Adapun selaput albumin. Yang dimaksud selaput albumin adalah cairan yang berwarna putih transparan atau kita sering menyebutnya dengan putih telur. Nah, selaput ini melindungi bagian dalam telur agar tidak mudah tercecer. Nah, pada salah satu ujung telur, membran ini tidak menempel pada cangkang sehingga terbentuk selaput udara. Adapun bagian selanjutnya adalah rongga udara. Nah, ini adalah rongga udara pada telur burung puyuh. Berikut adalah rongga udaranya. Pada telur bebek, ini rongga udara. Rongga udara. Rongga udara merupakan bagian ruang kosong pada telur. Nah, rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Jadi, oksigen pada embrio telur dapat disalurkan melalui rongga udara. Selanjutnya ada kalaza. Kalaza merupakan struktur berwarna putih seperti riak yang terdapat pada bagian dalam telur. Nah, kalaza ini memiliki fungsi sebagai tali kuning telur yang bisa menahan kuning telur tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Nah, kalaza pada telur bebek ada pada bagian ini. Ini yang sedikit berwarna riak seperti ini, agak sedikit butek. Kemudian kalaza pada telur puyuh ini di sini agak sedikit
seperti riak. Nah, ini itu ada kalaza pada telur ayam. Ini adalah kalaza pada telur ayam. Warnanya seperti riak. Kemudian selanjutnya ada yolk. Yolk merupakan bagian telur yang berwarna kuning pada kebanyakan aves. Nah, bagian ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian selanjutnya ada membran vitellin. Membran vitellin merupakan bagian membran yang terletak pada bagian kuning telur. Nah, membran ini merupakan membran telur primer atau membran yang berasal dari telur. Nah, membran ini mengelilingi olema dan mengandung komponen penting bagi sel, yaitu lipid dan protein. Ada pula keping germinal. Keping germinal merupakan zigot atau sel embrio di dalam telur yang siap berkembang untuk menjadi individu baru. Nah, di sini pada telur burung puyuh, keping germinalnya itu berada di sini. Warnanya lebih putih. Ini adalah keping ini. Yang sedikit putih ini adalah keping germinalnya. Ini akan menjadi calon embrio baru. Ini pada telur bebek, ini keping germinalnya yang berwarna lebih putih. Dan pada telur ayam yang ini keping germinalnya. Ini adalah keping germinalnya, sedikit lebih putih. Nah, selanjutnya telur ayam yang sudah direbus. Nah, pada telur ayam yang sudah direbus, berikut ini adalah cangkang telur yang berfungsi untuk melindungi telur dari lingkungan luar. Kemudian selanjutnya ada membran cangkang yang berwarna putih seperti selaput ini. Selaput cangkang telur. Ini adalah selaput cangkang, membran cangkang. Kemudian ini adalah albumin. Albumin yang putih ini albumin berfungsi untuk menjaga agar embrio tetap berada di tempatnya dan sebagai cadangan makanan atau minuman, sebagai cadangan air dan minuman pada embrio. Selanjutnya ada yolk, kuning telur. Yolk ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian ada rongga udara, di sini sedikit renggang, terlihat sedikit renggang. Nah, ini itu berfungsi sebagai rongga udara yang mentransferkan oksigen agar embrio tetap mendapat oksigen. Kemudian biasanya kalaza itu berada di sini, di ujung sini, di sini atau di sini. Di sini agar menjaga embrio tetap pada tempatnya. Begitu juga pada telur bebek. Telur bebek, di sini ada rongga udara, ada sedikit renggang. Nah, ini rongga udaranya, ini rongga udara. Nah, ini adalah yolk, ini albumin sebagai cadangan minuman bagi embrionya. Kemudian selaput membran cangkang. Ini adalah membran cangkang yang berwarna putih. Ini membran cangkang. Nah, selanjutnya telur puyuh. Mari kita belah. Telur puyuh. Ini telur puyuh. Ini ada yolk, albumin, cangkang telur, dan membran cangkangnya. Membran cangkang tipis, warna putih, membran cangkang. Biasanya kalaza terletak di bagian ujung-ujungnya untuk menjaga agar embrio tetap berada pada tempatnya. Pembahasan. Nah, kalian tahu nggak sih tipe telur dibedakan berdasarkan jumlah dan letak yolk atau cadangan makanannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu isolesital. Nah, isolesital ini tipe telur yang juga sering disebut dengan homolesital. Tipe telur ini penyebaran yolk atau cadangan makanannya tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti selnya berada di tengah. Jadi inti selnya itu dikelilingi dengan cadangan makanannya. Nah, adapun tipe telur ini terdapat pada Amphiosus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan Mamalia. Yang kedua ada telolesital atau mesolesital. Tipe telur dengan letak dari yolk dan inti sel ini berada di dua kutub yang berlawanan. Nah, jumlah yolknya itu sedikit.
Nah, kutub dengan konsentrasi yolk disebut dengan kutub vegetatif, sedangkan kutub dengan inti sel disebut kutub animalia. Jenis telur ini terdapat pada amfibi, lamprey, dan lungfish. Nah, yang ketiga, teloextreme lesital, yaitu atau megalesital. Nah, megalesital ini yolknya banyak sekali yang tersebar hampir semua bagian telur, sehingga inti sel berada terdesak di ujung atau di atas dari ovum dan sitoplasmanya sangat sedikit. Nah, kutub vegetatifnya besar, sedangkan kutub animalnya sangat kecil. Tipe telur ini terdapat pada reptilia dan aves. Nah, pada ketiga telur percobaan ini termasuk ke dalam megalesital. Nah, ada pula centrolesital. Centrolesital merupakan tipe telur dengan yolk yang inti selnya berada di tengah-tengah telur. Nah, tipe telur ini terdapat pada insekta. Nah, mengenai pola pembelahan berdasarkan tipe telur dapat dibagi menjadi 4, yaitu isolesital. Isolesital atau oligolesital adalah telur dengan kandungan yolk sedikit dan menyebar secara merata. Nah, tipe pembelahannya adalah holoblastik. Artinya, blastomer-blastomer hasil pembelahan terpisah secara sempurna dan pembelahan terjadi di seluruh bagian sel. Nah, pola pembelahannya itu ada spiral, bilateral, rotasional, dan radial. Nah, adapun telur mesolesital. Telur mesolesital adalah telur dengan kandungan yolk yang sedang dan biasanya terkonsentrasi pada kutub vegetal. Nah, tipe telur mesolesital ini pembelahannya adalah holoblastik. Pola pembelahannya adalah radial. Blastula bulat, rongga blastula kecil dan lebih terkonsentrasi pada kutub animal. Biasanya, pembelahan ini dijumpai pada amfibi dan ikan. Adapun telur telolesital. Telolesital adalah telur yang memiliki kandungan yolk yang banyak. Nah, tipe pembelahannya adalah meroblastik, yaitu blastomer-blastomer hasil pembelahan tidak terpisah secara sempurna. Pada tipe telur telolesital, blastula berbentuk cakram. Rongga blastula terbentuk di antara epiblast dan hipoblast. Tipe telur telolesital dapat dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Kemudian ada centrolesital. Centrolesital adalah telur dengan kandungan yolk yang terpusat pada bagian tengah telur. Tipe pembelahannya adalah pembelahan meroblastik. Nah, pembelahan meroblastik dengan tipe pembelahannya adalah superficial. Nah, blastula-blastula yang berbentuk bundar hingga silindris. Rongga blastulanya tidak ada. Tipe telur ini dapat dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya, telur bebek, telur burung puyuh, dan telur ayam ini merupakan satu spesies dari aves, namun memiliki bentuk telur atau ukuran telur yang berbeda. Nah, ukuran dari telur burung puyuh ini lebih kecil daripada telur ayam dan telur bebek, dan memiliki warna yolk yang berbeda pula.